Halo, perkenalkan saya Justin Kalista dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi anak remaja dan permasalahannya. Jadi, siapa sih remaja itu? Secara umum, remaja didefinisikan sebagai salah satu perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut definisi Indonesia atau menurut rakyat Indonesia, remaja adalah anak-anak yang berusia 11 sampai 24 tahun dan itu dalam kondisi mereka masih belum menikah, dan dalam kondisi itu bisa disebutkan bahwa mereka masih remaja atau belum dewasa. Dan di sini dituliskan juga WHO memberikan definisi remaja pada tahun 1974. Yang pertama, menurut biologisnya, individu yang berkembang dari awalnya muncul tanda seksualnya sampai tanda keseksualannya itu matang. Yang kedua, menurut psikologisnya, remaja adalah individu yang mengalami perubahan psikolognya dan pola pikirnya. Dan yang ketiga adalah menurut sosial ekonominya. Remaja adalah suatu hal yang terjadi atau peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh atau relatif lebih mandiri. Dan itu semua merupakan pengertian atau definisi dari remaja menurut WHO pada tahun 1974. Remaja itu umumnya impulsif. Impulsif itu adalah berani melakukan sesuatu tanpa adanya pikiran untuk menanggung dari resiko perbuatannya tersebut. Dan karena remaja masih bersifat impulsif, mereka itu sangatlah labil, masih belum terbiasa atau belum bisa berpikir matang untuk kedepannya. Mereka masih bisa berfoya-foya, mereka masih mau berfoya-foya tanpa memikirkan kesusahannya terlebih dahulu. Karena remaja itu selalu berpikir, saya nih masih muda, saya harus bisa melakukan hal-hal yang menarik di kehidupan muda saya pada saat ini. Hingga pada akhirnya muncullah tindakan atau sifat impulsif, yang dimana tindakan impulsif tersebut adalah tindakan yang melakukan sesuatu hal tanpa adanya rasa ingin bertanggung jawab terhadap risiko yang didapatnya kemudian hari. Jadi, sebagai remaja, tidaklah heran kalau mereka memiliki sifat impulsif seperti itu, karena mereka merasa bahwa diri mereka tuh masih muda, masih belum waktunya untuk memikirkan suatu kejadian di masa depan. Mereka masih harus memikirkan bahwa diri mereka nih harus berfoya-foya dan menghabiskan waktu remaja mereka pada saat ini. Dan remaja juga tentunya memiliki tugas-tugas, diantaranya adalah yang pertama, menerima kondisi jasmani. Maksudnya adalah di usia remaja seperti ini, para remaja harus bisa menerima kondisi jasmani mereka, maupun kondisi jasmani mereka ada kekurangan atau kelebihan, mereka harus bisa mengenali diri mereka sendiri atau menerima kondisi jasmani, karena dari situlah yang akan bisa menuntun remaja ke arah yang lebih dewasa. Yang kedua, di sini dituliskan mendapat hubungan baru dengan teman atau lawan jenis. Maksudnya adalah di usia remaja pada saat ini, kita harus bisa menjalankan hubungan atau relasi terhadap teman-teman atau juga sekeliling kita, agar di kehidupan remaja kita ini kita bisa dapat menerima pembelajaran dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan juga di usia remaja ini kita harus bisa memiliki hubungan yang sangat baik, karena ini juga berfungsi agar membantu diri kita mengenal dunia lebih luas. Dan yang ketiga adalah menerima kondisi dan belajar hidup sesuai dengan jenis kelaminnya. Maksudnya, jika kita remaja, kita harus bisa memiliki atau seperti kita tuh harus bisa mengembangkan apa yang ada di dalam jati diri kita. Jika kita perempuan, maka kita harus bisa mengembangkan sikap atau pribadi kita sebagai perempuan. Jika kita laki-laki, kita harus bisa mengembangkan diri kita
menjadi atau sebagai seorang laki-laki. Jangan, kalau kita perempuan, kita mengembangkan sifat atau pribadi kita seperti laki-laki. Nah, itu tuh sangat bagaimana ya, tidak lazim gitu didengarnya. Jadi untuk lebih baiknya, maka kita harus bisa menerima kondisi dan belajar sesuai dengan jenis kelamin kita masing-masing. Yang keempat adalah mendapat kebebasan emosional. Di masa remaja ini tentunya emosional kita masih belum bisa terjaga atau teratur, dan masih labil, istilahnya masih belum bisa dikekang. Jadi untuk sebagai remaja seperti ini, mendapat kebebasan emosional sangatlah penting, karena jika remaja dikekang, itu akan menimbulkan atau akibat dari perbuatan pengekangan itu yang akan berakibat ke kehidupan dewasanya mereka. Seperti mulai dari remaja, mereka dikekang untuk tidak melakukan suatu hal. Nah, nanti di kehidupan di masa depan yang akan datang ini, mereka juga akan merasa seperti saya sudah dikekang pada saat dahulu, jadi saya tidak boleh melakukan hal ini, padahal hal itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupannya di masa depan. Dan yang kelima adalah mendapat kesanggupan berdiri sendiri. Sebagai remaja, mereka harus bisa menanggung diri mereka sendiri. Mereka memang benar mereka bisa atau dapat memperoleh bantuan dari orang lain, tapi mendapat kesanggupan berdiri sendiri itu sangatlah penting. Mereka harus bisa menanggung diri mereka sendiri, karena apapun itu bentuknya, menanggung diri sendiri adalah suatu hal yang sangat penting, karena selain diri kita, siapa lagi yang mau menanggung diri kita sendiri. Dan yang terakhir di sini dituliskan adalah memperoleh nilai dan falsafat hidup. Nah, hal inilah yang sangat penting bagi para remaja, karena mendapatkan nilai dan falsafat hidup sangatlah penting untuk di kehidupannya yang akan datang. Karena nilai-nilai dan falsafat hidup yang didapatkannya pasti akan berguna atau akan digunakan oleh para remaja untuk di kehidupan selanjutnya. Maksudnya di masa depan yang akan datang. Jadi, untuk para remaja tentu sangatlah penting untuk mendapatkan nilai dan falsafat hidup mereka. Dan di sini juga dituliskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama adalah kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan. Maksudnya adalah, jika dalam suatu pergaulan mereka tidak bisa membaur satu sama lain, maka itu juga akan menjadi permasalahan bagi diri mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa bersosialisasi dengan semua orang atau dengan orang-orang di sekitarnya. Dan itu akan membuat psikis dari seorang remaja tuh seperti atau sulit untuk terbuka dengan orang lain. Dan yang kedua adalah ketidakstabilan emosi. Nah, permasalahan inilah yang paling banyak ditemukan oleh para remaja. Karena apa? Emosi para remaja itu masih belum bisa stabil, seperti yang sudah saya bilang tadi. Mereka tuh masih ingin berfoya-foya, masih tidak ingin dikekang oleh siapapun. Mereka ingin merasakan dunia mereka sendiri. Mereka tidak mau memikirkan hal-hal yang terlalu rumit untuk di kehidupan sekarangnya. Dan yang ketiga adalah adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Dari adanya perasaan kosong tersebut mengakibatkan perombakan pandangan. Maksudnya adalah mereka tidak punya pikiran atau maksudnya pikiran mereka tuh tidak tertuju pada suatu hal, dan itu akhirnya membuat moto atau misi dari hidup mereka tuh tidak berpandangan lurus, atau juga pandangan hidup mereka bisa berubah menjadi lebih buruk atau lebih baik, karena mereka juga tidak punya perasaan, karena perasaan mereka tuh seperti sudah tidak ada atau mati rasa. Yang keempat adalah adanya sikap menentang dari orang tua. Dalam permasalahan remaja, tentunya sikap menentang orang tua juga sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Jika mereka sudah dikekang secara terus-menerus oleh orang tua mereka, maka remaja tidak akan bisa berkembang seperti apa yang mereka inginkan. Walaupun memang terkadang orang tua bersikap baik kepada anaknya untuk menuntun mereka ke arah yang lebih benar. Namun, dengan cara mengekang anaknya secara terus-menerus, apalagi di usia remaja, maka sangat sulit sekali bagi anak remaja untuk mengembangkan diri mereka sendiri menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai psikologi anak dan permasalahannya. Semoga
penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih.